Hai, selamat sore teman-teman, di mana saja berada. Saya saat ini sedang berada di salah satu sudut kota Jakarta. Ada sesuatu yang paling menarik hari ini terkait apa yang terjadi di Riau, khususnya di kawasan Taman Nasional Tesonilo. 29 September lalu, Gubernur Riau mengeluarkan surat keputusan terkait tim percepatan pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesonilo. Di hari yang sama, di Jakarta, masyarakat yang diklaim berada di Taman Nasional Tesonilo justru sedang melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR RI. Keputusannya, Komisi 13 sepakat bahwa masyarakat yang diklaim berada di Taman Nasional Tesonilo itu jangan direlokasi. Tapi kenyataannya, SK 950 yang dikeluarkan oleh gubernur di hari yang sama justru membentuk tim percepatan pemulihan ekosistem TNTN tadi. Ada lebih dari 108 orang tim yang ditulis di SK itu. Mulai dari pejabat pusat, pejabat provinsi, pejabat kabupaten, bahkan sampai ke RT RW. Ini yang membuat masyarakat gaduh. Kenapa? Karena sejak masyarakat diundang oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI berbicara tentang TNTN, yang dibicarakan apa? Apa sih persoalan yang terjadi di klaim Taman Nasional itu? Nah, ini yang kemudian dikupas sampai ke BAM sesi kedua yang digelar di Le Méridien pada 23 Juli. Lalu kemudian masyarakat sampai ke Komnas HAM. Yang dibicarakan itu juga, ada apa dengan TNTN? Kenapa begitu getolnya pemerintah melalui Satgas untuk melakukan yang namanya relokasi? Padahal kalau kita runut kembali, masyarakat menginginkan kalau memang ini penegakan hukum, yuk ditegakkan. Hukum yang mana yang sedang ditegakkan oleh pemerintah dan hukum yang mana sih yang membuat masyarakat memang bisa bertahan di sana. Dan itu juga yang disampaikan oleh masyarakat ketika Komite 1 DPD RI datang ke Pekanbaru lalu berbicara dengan sejumlah stakeholder bersama masyarakat di gedung gubernuran di kawasan Jalan Diponegoro. Itu juga yang dibicarakan. Nah, semestinya ketika pemerintah selalu mendengung-dengungkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah demi kesejahteraan rakyat, mestinya apa yang disuarakan oleh rakyat itu didengar. Supaya apa? Supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa ketemu di tengah. Tidak susah sebenarnya untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang menjadi cikal bakal hebohnya situasi di klaim TNTN tidak sulit untuk mereview kembali, mencari tahu apa sih persoalannya. Dan saya pernah mengatakan bahwa ketika Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Kenapa kawasan hutan yang ditertibkan? Kenapa bukan kehutanannya? Karena di mana-mana, baik di DPR, baik di masyarakat, baik di akademisi, yang dipersoalkan adalah SK-SK yang dikeluarkan oleh kehutanan. Kita ambil contoh Riau. Riau sejak keluarnya SK 173 tahun 86, kita melihat bahwa di SK itu ada 9,4 juta hektar daratan Riau dan Kepulauan Riau. Kebetulan masa itu Riau dan Kepulauan Riau masih satu provinsi bernama Provinsi Riau. Di sana semua daratan itu dinyatakan atau ditunjuk menjadi
kawasan hutan, meskipun di dalamnya sesungguhnya ada fungsi areal peruntukan lain dan kawasan hutan yang bisa dikonversi itu 54% dari total 9,4 juta tadi. Nah, di SK itu di amar ketiga itu ada perintah yang mengatakan bahwa penataan batas harus dilakukan. Kalau kita merujuk pada PP 33 tahun 70 tentang perencanaan kehutanan, bahwa penataan batas ini adalah memisahkan hak-hak pihak lain dengan hak-hak yang ingin dijadikan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Artinya di situ adalah ketika di SK 173 itu ada areal peruntukan lain itu sekitar 4,5 juta hektar, mestinya pada saat proses penataan batas ini sudah keluar. Namun sampai keluarnya SK 7651 pada tahun 2011, SK ini adalah SK yang memisahkan antara kawasan hutan Riau dan Kepulauan Riau. Perintah itu enggak juga dilakukan. Yang ada adalah kawasan hutan Riau tersendiri, kawasan hutan Kepulauan Riau tersendiri. Jadilah kawasan hutan Riau pada SK 7651 itu seluas sekitar 7,3 juta hektar. Semua daratan itu diklaim menjadi kawasan hutan. Lagi-lagi karena SK 173 itu masih SK penunjukan, lalu SK 7651 itu otomatis menjadi SK penunjukan. Kenapa? Karena proses penataan batas tidak ada dilakukan. Ketika semua daratan itu diklaim kawasan hutan meskipun di dalamnya ada area peruntukan lain sekitar 2,3 juta hektar, otomatis kan ini menjadi kawasan hutan semua. Lalu muncul SK 673 tahun 2014. Di sanalah baru ada proses pelepasan kawasan hutan sekitar 3 juta hektar. Nah, kalau kita merujuk pada SK 7651 tadi, ada APL di sana sekitar 2,3 atau 2,4 juta hektar. Berarti yang dilepaskan sesungguhnya hanya 700.000 hektar. Padahal di tahun itu Riau sudah memiliki 12 kabupaten kota dan bahkan hampir 2.000 desa dan kelurahan. Nah, ini dilemanya sehingga apa? Sehingga carut-marut kawasan hutan itu terus berlangsung hingga keluarnya SK 878, SK 314, sampai kemudian SK 903 yang semuanya ini adalah kawasan hutan yang berstatus penunjukan. Balik kita ke yang diklaim Taman Nasional Tesonilo. Kalaulah penunjukan TNTN itu pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Artinya di situ adalah bahwa yang ditunjuk itu adalah kawasan hutan yang masih berstatus penunjukan yang kebetulan fungsinya pada saat itu HPT menjadi areal konservasi. Nah, di SK itu, SK penunjukan TNTN tahap pertama itu ada perintah yang mengatakan bahwa areal tersebut harus dilakukan penataan batas. Lagi-lagi seperti SK 173, SK 7651 dan seterusnya itu, SK 255 tahun 2004 itu bertahan dia sebagai SK penunjukan sampai kemudian muncul usulan perluasan TNTN di tahun 2009. Keluarlah SK 663. Lagi-lagi di SK itu ada perintah melakukan penataan batas. Tapi itu tadi, tahun 2011 barulah Gubernur Riau mengeluarkan SK definitif penataan batas Taman Nasional Tesonilo. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, kami oleh karena kepentingan masyarakat yang tidak terima disebut para perambah, disebut para pendatang ilegal, disebut para cukong,
saat Satgas menancapkan plang penguasaan di areal itu pada 10 Juni 2025, kami coba mencari tahu ini ada apa sih sebenarnya gitu. Dapatlah data hasil inventarisasi dan verifikasi Balai Taman Nasional. Di sana dikatakan bahwa ada 28.606,8 hektar yang telah dikuasai oleh masyarakat, yang telah dikelola oleh masyarakat hingga 2009. Hingga 2009 loh. Penataan batas tadi 2011. Artinya andai pun bertambah areal itu dikuasai oleh masyarakat sampai 2010, lalu pemerintah melakukan penataan batas di 2011. Ingat, kalau kita merujuk pada PP 33 tahun 70 tentang perencanaan kehutanan, lalu Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, khususnya di pasal 15, bahwa proses pengukuhan kawasan hutan itu dilakukan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, hingga penetapan. Maka kita atau pemerintah mestinya melakukan proses penataan batas itu, dipanggil orang-orang yang berpotensi bersempadan di areal yang akan dikukuhkan itu, lalu kemudian dipisahlah hak-hak masyarakat tadi dari areal yang akan dikukuhkan. Ini perintah undang-undang, ini perintah peraturan pemerintah. Dan kalau kita lebih merujuk lagi pada PP 44 2004 tentang perencanaan kehutanan di pasal 16 sampai 22, itu malah aturan semakin ketat lagi. Kenapa? Karena panitia tata batas harus melakukan proses verifikasi dan inventarisasi mana-mana hak masyarakat yang ada di sana, lalu kemudian diselesaikan. Nah, andailah pada saat itu masyarakat tidak ada di sana, terus proses penataan batas dilakukan dan kemudian sudah temu gelang. Ternyata masyarakat itu datang dan mengatakan, nah ada haknya di situ. Di pasal 22 sudah jelas ada perintah. Bunyinya begini, apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah ditemu gelang, tapi masih ada hak-hak pihak lain di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Penyelesaiannya itu hanya dua. Pertama, engklave. Yang kedua, carikan lahan pengganti. Begitu sebenarnya pemerintah membuat aturan itu sehingga masyarakat terayomi, masyarakat terlindungi. Nah, apa yang terjadi dengan hasil penataan batas definitif tadi? Semua areal yang telah dikuasai masyarakat itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena dalam peta itu semuanya menjadi taman nasional. Inilah sesungguhnya yang diprotes oleh masyarakat. Bukan mereka mau membangkang, tapi ketika pemerintah terus-terusan mengatakan ini adalah penegakan hukum, tapi kemudian masyarakat mengatakan, Pak, ini ada yang salah, ini ada yang melenceng. Kenapa pemerintah ngotot tidak mau mendengar itu untuk kemudian dianalisa, betul nggak ini? Ini kan seolah-olah seperti istilah-istilah di mahasiswa tempo dulu. Senior nggak pernah salah, kalau salah kembali ke pasal 1. Nggak bisa begitu, karena urusan bernegara ini adalah urusan rakyat. Sebab kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara itu adalah rakyat. Gitu loh. Itu bukan kata saya, tapi kata para negarawan, kata Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa sulitnya ketika masyarakat menyampaikan persoalan itu, lalu Satgas yang konon berisi 10 kelembagaan dan bahkan di situ para penegak hukum ada, kesulitan untuk mengakomodir permintaan masyarakat. Kalau bukan permintaan masyarakat, permintaan siapa lagi? Jangan dong ketika nanti investor yang duitnya banyak minta verifikasi, langsung gampang diverifikasi. Ini yang sesungguhnya yang membuat negara kita ini sulit maju. Kenapa? Karena itu tadi. Nah,
Sekali lagi, kalau kemudian yang terjadi di klaim TNTN adalah penegakan hukum, sebaiknya pemerintah mengakomodir apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan saya yang pernah bertugas sebagai investigator di majalah Gatra, saya juga menemukan bahwa sejak awal pembentukan Taman Nasional itu sudah bermasalah. Minimal itu terjadi pada PP 47 tahun 97 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Ini berlaku pada TNTN tahap pertama. Apa katanya di situ? Bahwa untuk menjadikan sebuah areal sebagai taman nasional, maka areal itu masih harus alami. Oke, kita cek data. Betul nggak ini masih alami? Ternyata di areal tahap pertama itu dari tahun 74 sampai tahun 2004 itu sudah babak belur dipreteli oleh yang namanya PT Dwi Marta dan PT Inhutani yang bermodalkan izin konsesi hak pengusahaan hutan. Kita tahu HPH itu boleh menebangi diameter 60 up. Anda bisa bayangkan ketika seseorang menebang kayu diameter 60, ada berapa banyak kayu yang ikut tumbang akibat gesekan dari kayu yang besar itu. Itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Nah, lalu kita masuk lagi ke TNTN tahap kedua. Lagi-lagi ini juga kalau menurut saya bermasalah. Kenapa bermasalah? Di PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, aturannya sama. Areal yang boleh menjadi taman nasional itu adalah areal yang masih alami. Kita cek di areal tahap kedua. Ada apa di sana? Oh, ternyata itu adalah konsesinya Nanjak Makmur yang dimulai dari tahun 79 sampai kemudian areal itu diambil alih, kemudian dijadikan taman nasional. Nah, mestinya kan ini dicek dong. Oke, memang kita membutuhkan yang namanya taman nasional, yang namanya kawasan lindung. Ingat bahwa di Riau itu ada 19 kawasan lindung, 11 diantaranya adalah Suaka Marga Satwa, luasnya 675.000 hektar. Oke lah, termasuk di situ yang si TNTN tadi. Lalu kenapa begitu kekeh taman nasional harus direlokasi, lalu kemudian itu dihutankan kembali? Ini kan tidak logis. Saya juga menjadi curiga, apakah yang 18 lagi ini juga perlakuannya sama, asal-asal comot, oh ini kawasan lindung, ini taman wisata, ini Suaka Marga Satwa. Dan ada benarnya. Coba cek di Suaka Marga Satwa Rimbang Bukit Baling. Dari 24 desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, itu ada 9 desa yang terperangkap di dalam Suaka Marga Satwa tadi. Kalau kita merujuk pada PP 33, Undang-Undang 41 sampai PP 44 2004 tadi, mestinya ini desa harus diselamatkan. Saya sudah 50 tahun tinggal di Riau. Kalau tidak karena sawit, perkembangan Riau itu lamban. Nah, masyarakat di klaim TNTN itu, katakanlah di 6 desa, ditambah 1 desa di Indragiri Hulu, semuanya bergantung kehidupan dari sawit. Kalau Satgas mengatakan ada 60.000 hektar dikelola oleh masyarakat. Kalau kami melihat jumlah jiwanya itu lebih dari 35.000. Ini seperti apa sawit mereka? Mereka sampai seperti sekarang itu tidak ujuk-ujuk. Mereka mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan semuanya untuk memenuhi hidup dan kehidupannya, untuk mereka bisa mandiri tanpa harus merengek kepada pemerintah, minta bantuan langsung, minta ini, minta itu, tidak ada. Sebab kehidupan mereka telah tentukan, mereka bangun jalan sendiri, mereka membangun fasilitas umum sendiri, lalu itu terbiarkan
bertahun-tahun, entah dari mana datangnya kemudian tiba-tiba, kalian harus relokasi. Kapan saja Bapak akan merelokasi mereka gampang. Karena mereka tetap berada di situ, mau pagi, mau siang, mau malam, Bapak relokasi mereka, itu gampang Pak. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kita membuat warna hukum di Republik ini berubah menjadi lebih baik. Sangat cukup waktu Bapak dan Bapak di Satgas untuk mengakomodir. Betul nggak sebenarnya ini Taman Nasional? Yuk sama-sama kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk kemajuan negeri ini. Kalau nggak kita, ya siapa lagi? Nggak mungkin dong generasi kita mengatakan kita adalah orang-orang yang gagal dalam membawa Republik ini menuju 100 tahun di 2045. Tolong dipikirkan lagi, ketimbang nanti masyarakat itu heboh lagi. Saya Abdul Aziz, Ketua Umum Wartawan Sayap Nusantara, untuk Anda. Thank you.